Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bang Ano. Dan kali ini saya masih sharing seputar tutorial berjualan online di Tokopedia. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengoptimalkan produk yang akan kita jual, atau yang biasa disebut dengan istilah optimasi produk. Oke, seperti kita ketahui, kalau di berjualan secara online itu sangat banyak memiliki kompetitor, dan optimasi ini merupakan salah satu cara atau strategi untuk bersaing secara sehat dengan kompetitor. Nah, tujuan dari optimasi ini yaitu supaya produk kita itu bisa terdetek oleh sistem sehingga bisa tampil di halaman pencarian yang kemudian bisa ditemukan oleh calon pembeli. Oke, kemudian selain dari supaya terdetek oleh sistem, ya, tujuan optimasi ini adalah untuk mencuri perhatian pembeli. Nah, yang kemudian menarik minat pembeli atau membujuk pembeli secara visual, yaitu melalui gambar, supaya terjadi transaksi. Nah, dalam video ini saya akan bahas mengenai dua optimasi, yaitu optimasi judul dan optimasi produk. Nah, untuk itu tonton videonya dan jangan lupa like and subscribe. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan sharing bagaimana saya membuat sebuah judul untuk produk di Tokopedia. Nah, di sini saya menggunakan format yaitu nama produk itu sendiri, kemudian yang kedua fungsi produk yaitu untuk apa, yang ketiga adalah target pasar, itu untuk siapa produk tersebut. Yang keempat adalah model. Nah, bagaimana modelnya? Kemudian yang kelima adalah karakter. Karakter yang lebih spesifik, ya, di sini meliputi keterangan yang lebih spesifik dari produk tersebut. Nah, di sini saya contohkan yaitu dalam membuat tas sekolah. Ya. Nah, kita formatnya yaitu yang pertama adalah nama produk itu sendiri yaitu tas. Oke, tas. Kemudian, nah, di sini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa tas tersebut, yaitu untuk sekolah, untuk travel, untuk mendaki, atau untuk naik gunung, atau untuk kerja. Nah, di sini saya akan menjual tas sekolah, yaitu fungsinya berarti untuk sekolah. Oke, tas sekolah. Kemudian market. Nah, di sini market di sini yaitu segmen target pasarnya untuk siapa. Tas ini untuk siapa. Nah, ini bisa melalui gender, ya. Pria atau wanita kah, atau anak-anak kah. Nah, atau untuk bisa ditambahkan keterangan anak sekolah SMP atau untuk SMA, ya. Nah, ini untuk tadi target pasar. Untuk pria bisa atau anak-anak, ya. Yang keempat adalah formatnya model. Nah, modelnya itu apa? Jinjing atau gendong atau selempang. Ada model jinjing, gendong atau selempang. Nah, di sini gendong, ya. Modelnya gendong. Saya kasih gendong, atau di sini ada ransel, ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah karakter. Nah, di sini karakter di sini kita cantumkan karakter yang lebih spesifik dari produk yang kita jual. Contohnya di sini saya akan menggunakan kata waterproof. Nah, terus bisa juga di sini untuk karakter ini bisa bahan, ya, desainnya yang lebih khususnya misalnya 3D, ya. Kalau sekarang kan ada model 3D, ya, 3 dimensi gitu. 3D. Oke, 3D, ya. Nah, dari sini
kita udah menemukan beberapa kata, yaitu tas sekolah pria anak, gendong, 3 dimensi, waterproof. Itu nanti dibulak-balik aja ya. Bila ada yang perlu ditambahin, kita tambahkan ya. Atau misalnya kalau kelebihan kata bisa kita kurangkan. Nah, di sini ada tambahan lagi, misalnya dengan menambahkan usia tadi ya, market ya, target marketnya kan untuk anak usia misalnya 3 sampai 6 tahun. Nah, tadi dari pencarian kata tadi kita sudah mendapat beberapa kata, yaitu tas sekolah pria, anak, gendong, 3D, waterproof ya. Atau kita bisa tambah lagi, misalnya ada lagi Spider-Man atau Mickey Mouse ya, atau bisa dengan menambahkan kata lucu ya. Oke, nah dari kata-kata ini kita masukkan ke dalam judul, yaitu tas sekolah anak. Kita coba, ini ada 66 karakter, berarti masih ada spasi 3 lagi. Nah, cukup ya dengan 6. Ini tas sekolah anak 3 sampai 6 tahun, pria, model gendong, Spider-Man, 3 dimensi, 3D, waterproof. Nah, dari judul ini kita bisa lihat udah memiliki beberapa kata kunci. Itu contohnya kata kunci pertama itu tas, yang kedua tas sekolah, yang ketiga ada tas sekolah anak. Kemudian ada kata kunci lagi di sini, ada gendong. Kemudian Spider-Man. Jadi ketika pembeli melakukan pencarian dengan mengetik kata tas atau tas sekolah atau tas sekolah anak atau tas gendong, ini produk kita ini dengan judul ini ada kemungkinan untuk tampil di halaman pencarian. Nah, baik, untuk optimasi yang kedua setelah judul, yaitu optimasi visual atau gambar. Nah, jadi tujuan dari optimasi gambar ini yaitu untuk mencuri perhatian calon pembeli agar kemudian bisa mengklik gambar produk kita. Jadi gambar yang kita upload itu harus kontras ya, harus kontras, kemudian harus semenarik mungkin dan bisa dan memiliki informasi yang disampaikan kepada pembeli. Yaitu informasi ini bersifat bersifat membujuk pembeli. Jadi gambar yang kita upload ini harus memiliki kualitas gambar yang bagus, kemudian harus memiliki desain yang menarik dan memberikan informasi. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam membuat gambar atau mendesain gambar yang kita upload di Tokopedia. Nah, poin yang pertama yaitu background harus sinkron dengan gambar produk. Artinya tidak harus background putih, tetapi kita utamakan agar produk itu lebih fokus terlihat. Jadi intinya untuk background ini bebas, bisa menggunakan warna apa saja, yang penting adalah sinkron dengan warna atau dengan gambar produk yang kita jual. Yang kedua adalah gambar fokus, dan artinya gambar tersebut mempunyai kualitas yang bagus. Yang ketiga, gambar tersebut bisa memberikan informasi. Ya, bisa berupa tulisan, nggak perlu banyak, tapi bisa sedikitnya ada informasi yang disampaikan, baik itu misalnya fungsi, kemudian ukuran, dan keunggulan produk. Nah, jadi kita bisa memberikan sedikit tulisan yang informatif ya. Oke, saya gambarkan mungkin seperti ini. Nah, di sini gambar itu harus berada di tengah, artinya harus fokus. Nah, kemudian di sini ada sedikit, di sini mungkin ada keunggulan, berikan keunggulan 1 atau 2. Oke, 1 atau 2 keunggulan di sini. Ya. Atau di sini juga bisa menggunakan istilahnya size-nya sebelah sini dengan ada ukuran size di sini. Nah, kemudian fungsi, di sini ada fungsi utama.
bisa dijelaskan dengan fungsinya seperti apa di sini. Nah, dan jangan lupa di paling atas ini berikan nama produk tersebut. Memang mempunyai kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi harus order hari ini, harus sampai hari ini. Nah, teman-teman juga di sini bisa mencantumkan informasi pembayaran, yaitu misalnya COD. Nah, ini targetnya untuk para calon buyer yang lebih suka memilih pembayaran COD. Nah, jadi kenapa gambar ini harus memberikan informasi ya, dengan misalnya menuliskan tadi seperti yang disebutkan tadi, yaitu adanya keunggulan, adanya size, adanya fungsi, kemudian mencantumkan logo kurir. Nah, itu untuk mencuri perhatian pembeli ya, karena tidak semua pembeli ini ketika mau membeli produk di Tokopedia itu tidak semua pembeli membaca deskripsi, atau masih banyaklah orang-orang yang malas membaca deskripsi. Jadi dengan melihat gambar saja istilahnya sudah cukup memberikan informasi. Nah, jadi kesimpulannya dalam optimasi gambar ini yaitu yang pertama adalah membuat desain yang menarik, kemudian yang kedua kualitas gambar yang bagus, dan yang ketiga gambar informatif. Oke, sekian tutorial dari saya dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.